Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah tentang bersedekah, tetapi sedekahnya ini dirasa sebagai sedekah yang salah sasaran. Sedekah yang tidak pada tempatnya atau sedekah dengan penerima yang keliru. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya bacakan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, la atasaddaqanna bi sadaqah, aku akan melakukan sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sarik. Maka keluarlah orang ini dengan membawa sedekah dan memberikan sedekahnya itu, tetapi sedekahnya diberikan kepada seorang pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun. Pagi harinya banyak orang yang berkata, berbincang, desas-desus, tusuddiqo ala sarik. Ada sebuah sedekah yang diberikan kepada seorang pencuri. Faqala, mendengarkan banyak orang yang bicara bahwa ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah, dan dia merasa bahwa itu pasti sedekah yang telah diberikannya. Ya, ternyata dia merasa bahwa sedekahnya itu salah sasaran. Maka orang ini berkata, Allahumma lakal hamdu, la atasaddaqanna bisadaqah. Ya Allah, bagimu segala puji. Kalau begitu, aku akan melakukan sedekah kembali. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah. Maka keluarlah orang ini dengan membawa sedekahnya dan memberikan sedekah kepada seorang perempuan yang ahli zina, ya, seorang PSK, pekerja malam yang berbuat zina dengan orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Fa asbahu yatahaddatsun. Pagi-pagi harinya banyak orang kemudian berkata, tusuddiqul laila ala zaniyah. Semalam ada seorang PSK yang mendapatkan sedekah. Seorang perempuan ahli zina ini mendapatkan sedekah dari seseorang. Orang ini kemudian mendengar perbincangan dari orang-orang yang mengatakan bahwa ada seorang PSK yang mendapatkan sedekah. Dia merasa pasti itu sedekah yang semalam saya berikan, dan ternyata sedekahnya bukan seperti yang diharapkannya, orang susah, orang fakir dan miskin, tapi diberikan kepada seorang ahli zina. Faqala, maka orang ini kemudian berkata, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji. Ala zaniyah, ya Allah, aku telah memberikan sedekah kemarin itu kepada seorang perempuan pekerja seks komersial, seorang bezina. Kalau begitu, la atasaddaqanna bisadaqah, aku akan bersedekah kembali nanti. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghaniyin. Maka kemudian orang ini keluar rumah kembali dengan membawa sedekah yang sudah dikumpulkannya dan memberikan sedekah itu kepada seorang yang kaya. Orang kaya tentu saja tidak perlu mendapatkan sedekah, karena pada seharusnya sedekah, amal kebaikan, kedermawanan itu yang paling membutuhkan adalah fakir miskin, orang yang susah yang memang membutuhkan sedekah bantuan dari orang lain yang ingin bersedekah. Tapi orang ini memberikan kepada orang yang sudah kaya. Fa asbahu yatahaddatsun. Pagi harinya banyak orang yang berbincang. Tusuddiqu ala ghaniyin. Ada orang yang bersedekah kepada orang kaya. Faqala, maka orang ini berkata kembali, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji.
aku sudah bersedekah ala sarik, tapi kepada seorang pencuri, wa ala zaniyah, dan kepada seorang perempuan PSK alizina, wa ala ghaniyin, dan juga kepada orang yang kaya. Dia merasa orang ini, 3 orang yang kemarin 3 hari berturut-turut dia berikan sedekahnya, dia merasa sedekahnya salah sasaran, keliru bersedekah. Seharusnya kepada orang membutuhkan, tapi ternyata diberikan kepada 2 orang yang melakukan perbuatan maksiat, melakukan dosa, dan kepada orang kaya yang seharusnya tidak layak dan tidak berhak mendapatkan sedekah darinya. Fa'atiyah, maka kemudian didatangin dia. Artinya pada satu malam dia didatangi oleh seseorang di dalam mimpinya, faqila lahu, dan dikatakan kepadanya, amma sadaqatuka ala sarikin fala'allahu ayyasta'iffa an sarqatihi. Sesungguhnya sedekahmu yang kau berikan kepada seorang pencuri itu tetap bermanfaat, karena boleh jadi dengan sedekahmu itu sang pencuri itu kemudian sadar dan bertaubat, lalu dia berhenti dari perbuatan mencurinya. Wa ammaz zaniyah fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Begitu juga yang sedekah yang kau berikan kepada seorang ahli zina, perempuan PSK, itu juga bermanfaat, karena boleh jadi dengan sedekah yang kau berikan itu sang perempuan tadi sadar dan kemudian bertaubat dan berhenti dari perbuatan zinanya. Wa ammal ghani fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma atahullah. Dan juga begitu juga dengan seorang kaya yang kau berikan sedekah, itu juga bermanfaat, karena boleh jadi orang kaya yang mendapatkan sedekah itu dia kemudian mengambil pelajaran. Dia kaya tetapi selama ini boleh jadi lalai dan tidak pernah berbagi dengan orang lain, dan ketika diberikan sedekah dia kemudian sadar, lalu dia fayunfiku mimma atahullah, lalu dia berbagi, menginfakkan dari sebagian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Orang yang kaya yang mendapatkan sedekah, dia sadar, oh ternyata saya kaya tapi mendapatkan sedekah. Boleh jadi kemudian itu menyadarkannya, lalu dia kembali sadar dan melakukan perbuatan baik, ikut juga melakukan amal kebaikan dengan bersedekah. Begitu juga seorang pencuri yang mendapatkan sedekah, dan juga ahli zina, perempuan PSK yang diberikan sedekah, itu mereka lalu berhenti karena sadar bahwa meskipun mereka melakukan perbuatan tidak baik, ya, melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan mungkar, melakukan mencuri ataupun berzina, mereka berhenti karena ada orang yang bersedekah meskipun dianggap keliru dan salah sasaran, tetapi mereka sadar dengan sedekah itu mereka kemudian berhenti dari perbuatan buruknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dan ada satu yang menarik, bahwa sedekah atau amal kebaikan dan kebajikan yang pernah kita lakukan itu sesungguhnya selama niatnya lillahi ta'ala, Allah sudah mencatat itu sebagai sebuah kebaikan. Meskipun misalnya kita tidak tahu bahwa sedekah itu yang kita berikan itu apakah benar-benar bermanfaat atau tidak kepada orang lain. Karena keikhlasan itu adalah ketika kita telah memberikan apa yang kita miliki dalam bentuk sedekah, bahwa kemudian kita melepaskannya. Begitu juga kalau kita berbagi dengan orang lain, bukan kita mengharapkan penghormatan, mengharapkan puja-puji dan sebagainya, kita bersedekah karena kita memang ya ingin berbagi dan kita ingin melakukan kebaikan. Dan dengan demikian sesuatu atau harta yang kita sedekahkan dan kita ikhlaskan itu insya Allah memberikan dampak yang baik kepada orang lain.
Meskipun boleh jadi sedekah yang kita berikan, sedekah yang kita kasihkan itu belum tentu bermanfaat untuk orang yang menerima sedekah itu. Seperti kisah orang ini yang dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada satu yang menarik lagi, bahwa orang ini ketika tahu bahwa sedekahnya itu keliru, salah sasaran, dia mengucapkan Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji. Ini adalah kalimat yang baik ya, bahwa jika kita melakukan sesuatu kemudian itu benar, maka kita memuji Allah ya, bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalaupun misalnya keliru atau kita salah dalam melakukan sesuatu, ya kita tetap melakukan syukur, bahwa boleh jadi syukur yang kita lakukan ya, puja-puji, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, itu adalah bagian dari kita mensyukuri apa yang kita miliki dan diberikan oleh Allah kepada kita. Karena pujian itu adalah milik Allah. Dalam sebuah hadis yang berbeda diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Rasulullah itu, kata Sayyidah Aisyah, jika beliau melihat sesuatu yang dia sukai, beliau berkata, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan-kebaikan. Wa idza ra'a ma yakrahu, tetapi kalau Rasulullah melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, qala, beliau berkata, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Saudaraku, ini adalah bagian kita untuk mempelajari dan memahami bahwa memuji Allah itu adalah bagian dari kebiasaan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Jika kita mendapatkan sesuatu yang kita memang inginkan, rezeki yang berlimpah, kesehatan yang baik, atau kita menginginkan sesuatu dan itu bisa kita dapatkan, maka saatnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan redaksi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi jika sesuatu yang kita inginkan itu ternyata tidak seperti yang kita harapkan, keinginan-keinginan kita tidak terwujud di dalam kehidupan kita, bukan waktunya untuk bersedih, bukan waktunya untuk kita meratapi diri, tetapi tetaplah memuji Allah, mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatunya. Karena boleh jadi sesuatu yang tidak kita dapatkan meskipun sangat kita inginkan, itu Allah sesungguhnya sedang menyiapkan sesuatu yang lebih hebat untuk kita dapatkan di waktu-waktu yang tepat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan derajat hadisnya adalah hasan. Mudah-mudahan dengan ibrah ini, pelajaran kisah ini, tidak ada sedekah yang salah sasaran. Apapun yang kita berikan, apapun amal kebaikan yang kita lakukan, itu pasti selama kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mencatat sebagai amal kebajikan, dan insya Allah Allah memberikan pahala sesuai dengan kadar kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan. Saatnya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbal Alamin, Tuhan seru sekalian alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.